Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ya, bertemu kita di sini dalam rangka pelatihan SMK Pusat Keunggulan dengan tema hari ini kurikulum operasional sekolah. Untuk memulai acara kita hari ini, kita persilakan Ibu Leli untuk membacakan doa dan memulai ice breaking. Kepada Bu Leli dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelatihan ini, ada baiknya kita meminta kepada yang di atas. Saya akan memimpin doa hari ini. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawanya ke dalam Islam. Baiklah, kita mulai saja. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan kepada pelatihan kami ini pada hari ini, yaitu pada pelatihan kurikulum operasional pada Sekolah Pusat Keunggulan. Semoga apa yang diberikan pada hari ini dapat kami dapatkan dengan maksimal, dapat kami serap dengan maksimal, sehingga menjadi bekal untuk kami nantinya di daerah kami masing-masing. Ya Tuhan, berilah keluasan berpikir dan kemudahan berpikir untuk pembelajaran hari ini. Doa selesai. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, untuk menyegarkan kembali pikiran dan hati kita sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, tidak ada salahnya kita sedikit melakukan gerakan ice breaking supaya kita pikirannya rileks. Yaitu saya akan sedikit memberikan cara, yaitu kita menggunakan capital letter atau huruf besar dari salah satu peserta kita yang ada hari ini. Saya mengambil contoh dari nama peserta kita hari ini. Yaitu Pak Sopyan, yang berisikan 6 huruf, yaitu SOPIAN atau diinggriskan SOPIAN. Kemudian nanti kita menggerakkan kepala dan bahu kita dengan mengikuti huruf dari nama Bapak tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu setelah saya menyebutkan satu hurufnya, baru kita ikuti gerakan selanjutnya, demikian seterusnya, biar serentak. Oke Bapak Ibu, bisa kita mulai? Bisa Bu. Bisa Bu. Kita mulai dengan huruf S. Kita mulai Bapak Ibu dari kiri. S besar ya Bu, jadi besar gerakannya. Selanjutnya O besar Bu, ambil besar O-nya, biar bunyi dia Bu. Kemudian selanjutnya P, capital E, P besar Bu. Selanjutnya huruf I, ambil dari atas Bu ke bawah, I. Selanjutnya A besar, capital A. Oke, atas bawah garis tengahnya. Dan the last is N. Ayo kita mulai dari bawah, tarik ke atas, mereng, naik lagi ke atas. Nah, saya rasa lehernya terasa itu bunyinya, menjadi kita agak sedikit segar pagi hari ini. Demikianlah. Udah segar Ibu-ibu, Bapak Ibu? Segar Bu, segar. Sudah Bu. Segar. Jadi kita sudah bisa memulai pelajaran ini dengan hati yang gembira dan pikiran yang cerah. Baiklah, akan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Leli, doa dan ice breaking-nya. Kemudian kita lanjutkan masuk ke agenda pemaparan materi yang akan disampaikan oleh IN Instruktur Nasional kita, Ibu Riyama Hutapea, dengan materi kurikulum operasional sekolah. Kepada Ibu Riyama kami persilahkan.
Ya, terima kasih Bu Moderator, Ibu Rama, untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, juga kepada ibu-ibu dan juga bapak sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Pagi, Bu. Ya, apa kabar pagi ini? Sehat, Luar Bu. biasa, mantap. Semangat. Iya, mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu. Baiklah, untuk mata diklat kita pada hari ini adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang pertama komponennya. Apa saja yang termasuk komponen-komponen di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, dan juga termasuk guru. Dan yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Nah, tentu sekolah kita memiliki visi dan juga memiliki misi dan tujuan. Tetapi apakah visi, misi, tujuan sekolah kita sekarang sudah sesuai dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan di dalam paradigma baru yang pada saat ini dilandaskan pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mungkin ibu-ibu masih mengingat atau juga tahu apa itu visi. Ada yang tahu visi sekolahnya ibu-ibu? Tahu pasti ya visinya. Nah, bagaimana kita menyusun visi, misi, dan juga tujuan pada profil pelajar Pancasila ini? Yang pertama itu yang dilihat dari visi adalah kata visi itu harus diikuti oleh kata benda yang menggambarkan peserta didik pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi visi sekolah kita yang sekarang ini, coba dulu, sudah adakah dia profil pelajar Pancasilanya? Demikian juga dengan misinya. Di misi diikuti oleh kata kerja. Di sana harus ada kata membangun, contohnya Bu ya, membudayakan, mengolah potensi, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini harus disesuaikan dengan prodi yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kalau Ibu lihat sekarang ini visi misi yang ada di sekolah Ibu masih belum sesuai dengan kurikulum kita sekarang, mungkin nanti akan bisa dibicarakan lah dengan kepala sekolah supaya disesuaikan visi misinya dan juga tujuannya dengan paradigma baru kita yang sekarang ini yang profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya pengorganisasian pembelajaran. Di sini pengorganisasian pembelajaran ini terdiri dari intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga ada ekstrakurikuler. Dan yang berikutnya komponennya adalah rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yang menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran. Komponen yang berikutnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Artinya, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini berisikan tentang contoh-contoh rencana pembelajaran, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga referensi landasan hukum. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan komponen-komponen untuk kurikulum operasional di satuan pendidikan sekolah. Sampai di sini ibu-ibu sudah paham
apa aja komponen yang ada di kurikulum operasional satuan pendidikan sekolah, satuan pendidikan. Sudah paham ya Ibu-Ibu ya? Bu. Ya, Bu. Serius sekali kita ya. Coba dulu digerakin Bu. dulu sedikit. Biar jangan serius. Iya, tadi kita sudah ice breaking. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu? Belum ya? Bu. Ya, dipersilakan nih Bapak Ibu jika ada yang ingin dipertanyakan. Saya Bu, untuk bertanya tentang misi-misi yang perlu dihasilkan, bagaimana menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan yang paling tepat. Ya, langsung aja ini ya. Visi itu tadi kita katakan bahwa itu diikuti oleh kata benda yang menggambarkan peserta didik pada profil pelajar Pancasila. Jadi visi itu terpusat, terfokus, difokuskan kepada peserta didik, tetapi gambarannya adalah profil pelajar Pancasila. Demikian juga misinya diturunkan dari visi, di mana di misi ini diikuti oleh kata kerja. Nah, jadi di sini kita contoh membangun, membudayakan, mengolah potensi, dan selanjutnya untuk tujuan kita turunkan dari tujuan ini kita lihat dari program keahlian yang ada di sekolah itu, Pak. Nah, begitulah kita untuk menyusun visi misi dan tujuan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, saya lanjut lagi ya Pak ya materinya. Yang berikutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa-apa saja yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang pertama itu prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik dan kontekstual. Yang artinya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan pelajar dan menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik dan kontekstual. Dan yang kedua adalah esensial. Semua unsur informasi penting ataupun yang utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Jadi ini informasi-informasi yang penting. Dan yang ketiga adalah accountable dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Accountable itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga pengembangan kurikulum di satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, itulah yang menjadi prinsip dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, jadi penyusunannya itu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Setelah tujuan pendidikan nasional, turun ke profil pelajar Pancasila. Dan yang berikutnya struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Dan ini yang menentukan ini adalah dari pusat. Nah, lalu apa yang ditentukan oleh daerah? Nah, jadi kurikulum ini membagi tugas antara pusat dan daerah. Apa yang dilakukan oleh daerah? Yang dilakukan oleh daerah yang pertama itu karakteristik satuan pendidikan, menganalisa konteks. Yang kedua, menentukan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, merancang
pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, jadi untuk penyusunan, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini terbagi dia antara pusat dan daerah. Tapi yang jelasnya tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen sampai kepada capaian pembelajaran itu adalah dari pusat. Dan yang tadi yang saya katakan itu yang dilaksanakan oleh di satuan pendidikan. Jadi ini artinya kita para guru bebas atau merdeka menentukan rencana pembelajaran kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada instruktur nasional kami, Ibu Riama. Bapak Ibu yang hadir dalam pelatihan ini, untuk lebih memahami materi yang disampaikan oleh instruktur kita, tadi saya sampaikan beberapa komponen dari kurikulum operasional sekolah, ya kan? Kemudian ada pengembangan kurikulum operasional sekolah, kemudian ada visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Untuk lebih memahami makna materi kita hari ini, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Iya, baiklah. Terima kasih Ibu Moderator. Saya ada pertanyaan untuk instruktur kita, apakah bisa? Ya, silakan Bu. Ya, jadi terima kasih. Tadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya. Pertama, tadi dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah itu, Ibu ada saya dengar menyebutkan pembagian tugas di daerah itu dalam menyusun kurikulum operasional sekolah ada stakeholder. Stakeholder dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah ini siapa-siapa saja, kemudian apakah ada peran Dudi ikut andil dalam menyusun kurikulum operasional sekolah ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Laila atas pertanyaannya. Berikan untuk Ibu Riama, bagaimana Ibu menjawabnya, Ya. atau diskusi, ya kan? Silakan Bu. Atau ada teman-teman dari peserta yang bisa menjawab dari Ibu Laila, Bu? Ya, Ibu Leli mungkin ya? Ya, silakan Ibu Leli. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba sedikit menanggapi dari pertanyaan Ibu Laila. Nanti kalaupun ada sedikit kekurangan, mohon Ibu instruktur agar dapat meluruskannya. Baiklah, sebagai pertanyaan Ibu tadi, kalau tidak salah stakeholder atau pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kurikulum tersebut. Setahu saya kan Bu, pembuatan kurikulum itu memang melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang diurut dari atas ke bawah, dari mulai pemerintahan pusat menuju ke pemerintahan daerah, kemudian sampai kita yang ada di satuan pendidikan. Itulah setahu saya. Dan melibatkan Dudi atau tidak, saya rasa memang melibatkan Dudi, karena nanti di kelas 11, 12 terutama, kita tentu akan mengundang Dudi untuk membuat perencanaan kurikulum operasional sekolah ini agar masing-masing Dudi bisa memberikan masukan kepada sekolah tentang tujuan yang ingin dicapai ataupun kompetensi apa yang diinginkan dari Dudi yang akan dimiliki oleh peserta didik kita di satuan pendidikan berdasarkan jurusannya masing-masing. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, saya kira penjelasan dari Ibu Leli itu sudah sangat jelas sekali. Yang pasti Dudi ikut serta di dalam
proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikannya. Ibu Laila, sudah jelas Ibu? Apa yang Iya, dikatakan terima Ibu Leli kasih itu banyak sudah Bu. benar Terima sekali. kasih banyak penjelasannya. Apakah masih ada kesempatan untuk bertanya satu lagi, Bu? Ya, silahkan Bu Laila. Iya, tadi kita juga sudah mendengar bahwa dalam menyusun kurikulum operasional sekolah itu, kita ada melaksanakan analisis karakteristik peserta didik. Apa maksudnya itu, Bu? Analisis karakter peserta didik dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Laila. Bagaimana ini Bu instrukturnya? Ya. Bagaimana deskripsi penjelasan karakteristik di satuan pendidikan, Bu? Ya, jadi karakter itu artinya menggambarkan keunikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya, di lingkungannya, bagaimana sosialnya, bagaimana budaya, bagaimana peserta didik. Nah, jadi inilah yang disebutkan dengan karakteristik itu. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa melihat karakteristik ini dan kita sesuaikan dengan kurikulum yang akan kita masukkan nantinya di dalam proses pengajaran kita. Maka kurikulum ini harus sesuai dengan karakteristik yang nantinya bisa kita lihat di lingkungan dan juga di peserta didik kita. Demikian. Jadi Bu, dengan kata lain bahwa kurikulum di sekolah saya belum tentu sama dengan kurikulum di sekolah kawan-kawan kita di tempat lain, begitu Bu? Ya, betul sekali. Maka kita semua nanti berbeda-beda ini. Maka modul ajar kita juga nanti akan berbeda-beda, tidak ada yang sama lagi. Karena kita sesuaikan dengan lingkungan di satuan pendidikan. Iya, itulah namanya kita merdeka berkembang gitu ya, Bu. Tidak sama dari A sampai Z begitu ya? Iya, merdeka belajar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga keunikan yang ada pada peserta didik kita. Jangankan kalian yang ada di daerah, di kelas itu saja kemungkinan karakteristik dari peserta didik itu juga akan berbeda. Nah, jadi ini kitalah guru yang membedakan mereka dan bagaimana nanti materi pelajaran kita yang akan kita berikan kepada anak-anak kita sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing dan keunikan mereka masing-masing. Demikian, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Ya, sudah cukup ya, Bu Laila ya, pertanyaannya. Ya. Ya, oke. Itulah tadi ya pelatihan BIMTEK SMK Pusat Keunggulan kita hari ini dengan tema kurikulum operasional sekolah. Sangat banyak sekali, sangat jelas sekali penjelasan dari materi kita ya, instruktur kita Ibu Riyama. Semoga pemahaman kita semakin berkembang ya kan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila ini kita kembangkan dalam kurikulum operasional sekolah kita ya Bapak Ibu ya di sekolah kita masing-masing, dan semoga misi tujuan pendidikan nasional kita tercapai. Oke, semangat Bapak Ibu ya kita ya dalam menerapkan kurikulum baru ini di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Insya Allah. Ya. Ya. Allah, semangat. SMK bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. SMK bisa, sama-sama kita Bu. Coba sama-sama. Iya. 1, 2, 3. SMK bisa. Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangat kita hari ini mempelajari materi tentang kurikulum operasional sekolah. Semoga dapat kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Demikian saja acara pelatihan hari ini ya. Semoga kita bertemu kembali. Saya tutup dengan selamat pagi Bapak Ibu semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Selamat pagi.